Awal tahun ini dunia digegerkan dengan pandemi COVID-19. Hiruk-pikuk dunia seketika senyap berfokus pada upaya menghindari makhluk nano tak kasat mata yang disebut-sebut menjadi sumber masalah COVID-19, virus SARS-CoV-2. Setidaknya hingga Mei tahun 2020, ada lebih dari 3 juta kasus positif COVID-19 di seluruh dunia. Di Indonesia bahkan diketahui bahwa fatality rate atau angka kematian infeksi SARS-CoV-2 relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Setidaknya hingga saat ini tercatat sebanyak lebih dari 12.000 kasus positif PDP, dan lebih dari 800 diantaranya meninggal dunia. Seolah tidak cukup berdampak pada kesehatan umat manusia, kondisi pandemi ini memaksa sejumlah negara menerapkan kebijakan yang berdampak besar bagi perekonomian rakyat dan kondisi sosial budaya di dalam negeri, tidak terkecuali Indonesia. Segala upaya dikerahkan mulai dari hulu ke hilir, dari sektor ekonomi hingga kesehatan. Kebijakan work from home, physical distancing, hingga penerapan gaya hidup bersih dan sehat digalakkan dari tingkat keluarga, RT/RW, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga negara. Situasi yang berubah cepat ini menjadikan banyak penyesuaian dan merasakan kondisi asing yang baru di masyarakat. Apabila menilik dari status pandemi yang ditetapkan oleh WHO pada COVID-19 ini, kita dapat membayangkan betapa pada kehidupan kita sebelum ini adalah kondisi yang sangat ideal bagi penyebaran dan perkembangbiakan virus. Bagaimana mungkin tindakan sesederhana mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker menjadi hal yang tiba-tiba spesial di masa sekarang kalau saja bukan karena keduanya sangat asing dilakukan di masa lalu. Seolah-olah kebiasaan mencuci tangan adalah suatu terobosan mutakhir yang terasa mewah. Manfaat PHBS. Anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Anak tumbuh sehat dan cerdas. Anggota keluarga giat bekerja. PHBS di rumah tangga. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Memberi bayi ASI eksklusif. Menimbang bayi dan balita. Menggunakan air bersih. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Menggunakan jamban sehat. Memberantas jentik di rumah. Makan buah dan sayur setiap hari. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Tidak merokok di dalam rumah. PHBS di sekolah. Sekolah memperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak di sekolah. Seyogianya tidak terlalu susah karena pada umumnya tiap sekolah sudah memiliki usaha kesehatan sekolah, UKS. Pengertian UKS adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. UKS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan yang dapat dilakukan guna efektivitas PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan: mencuci tangan pakai sabun, hand rub, hand wash. Penggunaan air bersih, penggunaan jamban sehat, membuang sampah pada tempatnya, larangan merokok, tidak meludah sembarangan, pemberantasan jentik nyamuk. Manfaat PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan: memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan sehat, terhindar dari penularan penyakit, mempercepat proses penyembuhan penyakit, peningkatan derajat kesehatan pasien. Pola makan dengan gizi seimbang adalah pentingnya pola hidup bersih, mencuci tangan sebelum makan dengan air bersih dan sabun. Menyajikan makanan dalam keadaan selalu tertutup agar tak dihinggapi serangga, lalat. Memasak makan dengan suhu yang tepat agar kuman mati. Mencuci sayur dan buah hingga bersih. Menjaga makanan dan minuman agar tidak tercemar oleh logam berat. Termasuk dalam pola hidup bersih adalah menjalankan pola hidup sehat seperti menghindari konsumsi rokok, alkohol serta hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan. Lakukan imunisasi atau vaksinasi sesuai anjuran. Prinsip pola hidup bersih dalam gizi seimbang mendukung program kesehatan lingkungan yang dikenal dengan program PHBS. Untuk mencapai visi Indonesia Sehat, Pusat Promosi Kesehatan, Departemen Kesehatan telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya PHBS pada tingkatan rumah tangga.
Apa dan bagaimana upaya PHBS tersebut, dapat dilihat dalam rangkuman sumber pustaka dari Pusat Promosi Kesehatan, Promkes, Depkes RI. 5M, untuk kita semua. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan.